Petunjuknya adalah di mana tanah dipijak, di situ langit kamu dijunjung. Terutama untuk yang jadi perantau seperti saya atau yang lainnya ini. Jaga sikap, jaga tingkah laku, jaga perkataan. Jangan mentang-mentang kita beda agama, kita beda warna kulit, kita beda suku, kita beda bangsa, terus kita seenaknya ngomong, seenaknya memperlakukan orang lain. Ingat, kita itu punya adab. Dari nenek moyang kita diajarkan yang baik-baik. Jangan sampai kita itu kena tulah atau kualat di negeri orang. Begitu juga nih, kalau yang pendatang datang ke Indonesia, ke Nusantara, ke Jawa, juga harus menjaga adab, juga harus bisa membawa diri. Jangan seenak jidatnya. Kenapa? Karena setiap tanah itu punya penjaganya sendiri-sendiri, punya leluhurnya sendiri-sendiri. Boleh percaya, boleh enggak, tapi itu akan jadi nyata dan fakta. Kalau kalian itu nggak bisa menjaga adab, nggak menjaga tingkah laku, nggak menjaga ucapannya. Jadi kalau kalian nih, kenapa di Hong Kong kerja ketemu yang majikan jahat-jahat atau ketemu orang yang toksik-toksik, begitu juga kalau di Taiwan, dimanapun, kamu harus koreksi diri nih. Kenapa kamu ketemu yang jahat? Karena kamu sendiri jahat, kamu sendiri yang mungkin toksik, gampang marah, gampang baperan, gampang tersinggungan, dan juga gampang jelekin orang, gampang fitnah orang lain, suka nipu orang lain. Banyak nih kelakuan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari, kita tuh menyakiti orang lain. Kita berbuat zolim. Berbuat zolim itu gak hanya kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Terkadang kita ini juga berbuat salah, berbuat zolim ke diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita membiarkan orang lain menyakiti kita, memukuli diri kita, merendahkan kita. Ini juga termasuk zolim kepada diri sendiri. Jadi kalau kita ingin ketemu orang yang baik, orang yang tulus, kita juga harus memperbaiki diri nih. Kita menjaga sikap, menjaga akhlak kita, agar kita itu punya hati yang tulus. Bisa ketemu orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang yang bisa memanusiakan manusia, yang menghargai kita. Kalau kita juga menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Itu udah hukum alam, itu udah hukum Tuhan. Gak bisa dilawan oleh manusia. Mau pakai doa, mau pakai jampi, mau tolak bala dan sebagainya, gak bisa. Karena apa? Karena itu hukum karma, hukum perbuatan kita sendiri. Kita bisa jadi magnet untuk diri kita sendiri. Kalau contohnya aku pengen kekayaan, aku pengen kekuasaan, aku pengen harta banyak, rezeki lancar, uang yang melimpah, teman-teman yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mendukung karirku, orang-orang yang mensupportku. Berarti aku apa? Ya, aku harus memperbaiki diri dulu. Aku jadi orang yang baik, orang yang bisa menerima orang lain apa adanya, mau agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, tanpa pilih kasih, tanpa membedakan. Agar apa? Agar orang lain juga menerimaku apa adanya, dari mana aku berasal, apa agamaku, bangsaku apa, sukuku apa. Jadi apa? Toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita mau pintar, mau cerdas, mau kaya, ya kita harus banyak-banyak nih berbuat baik, berbuat kebajikan, nanam saham nih di dunia ini. Nggak cuman sedekah makanan, tapi kita bisa berbagi ilmu, bisa sedekah tenaga dengan gotong royong, bersih kampung dan sebagainya. Kita juga bisa ngajarin gimana sih memperbaiki akhlak moral, mengenalkan Tuhan kepada orang-orang yang selama ini nggak percaya sama keberadaan Tuhan, nggak percaya bahwa Tuhan itu ada.
mengajarkan bahwa kalau kamu jadi orang jahat, kamu jadi orang yang nggak baik, itu ada hukum karmanya loh. Kalau karmanya nggak sekarang datangnya, ya mungkin besok lusa, tapi karma itu pasti datang karena itu hasil dari perbuatan kita. Jadi banyak sekali nih aku nasihatin orang lain, kalau nggak mau bencana ya jangan merusak alam, perbaiki akhlak. Tapi banyak orang yang denial, nggak mau menerima nih, malah mengatakan nggak akan terjadi nih megatrust atau mega tsunami. Sehingga apa? Sehingga mereka itu nggak bisa menerima hakikat kehidupan. Padahal kalau kalian udah ngerti nih, kenapa gempa bumi itu tiap hari udah ada, itu sebagai tanda dari awal yang lebih besar lagi. Gempa kecil-kecil itu sebagai penanda akan datangnya megatrust, mega tsunami. Kalau kita mau belajar agar apa? Agar memperbaiki diri, menjaga tingkah laku, menjaga sikap. Kalau dulu kita suka merusak alam, ya berhenti merusak alam. Kita yang harus beradaptasi dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang. Karena apa? Karena kita manusia yang punya akal sehat, yang punya kewarasan, yang punya hati nurani. Kita yang harus menjaga sikap kita, kelakuan kita. Bukan malah sebaliknya, kita jadi orang tamak, orang serakah, orang yang seenak jidatnya. Kalau kenapa kita itu miskin, terbelakang, goblok, kita harus mawas diri, harus ngaji diri, harus memperbaiki diri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, ternyata kita nggak rajin belajar. Oh, kita males sekolah. Oh, sekolahnya mahal. Di dunia ini ada sebab akibat yang kita bisa pelajari. Yang bisa mengubah takdir kita ini siapa? Ya diri kita ini. Kalau Tuhan itu udah ngasih kita takdir dari sebelum kita lahir. Orang tua kita itu udah nyetak kita sebelum kita lahir. Contohnya apa? Lewat doa. Orang tua kita pasti akan selalu berdoa agar kita jadi orang yang hebat, agar jadi orang yang berguna, jadi orang yang cerdas, orang yang mumpuni, orang yang linuwe. Kita lahir ke dunia ini, kita nyari nih jati diri, kita cari bagaimana mengenali diri sendiri. Udah bisa mengenali diri sendiri, otomatis kita mengenal nih Tuhan yang menciptakan kita manusia, yang menciptakan alam semesta seisinya ini. Kalau kita udah mengenal diri sendiri, dari mana kita berasal. Makanya kalau kita masih hidup ini, banyak-banyak kita berdoa agar apa? Agar diampuni dosa-dosa kita. Bapak ibu kita, orang terdahulu dari kita, nenek moyang kita, leluhur kita yang udah gak ada. Biar apa? Biar diampuni dosa-dosanya. Mana tahu waktu hidup melakukan kesalahan, kitalah yang mintakan ampunan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita yang masih hidup. Kita doakan orang-orang yang udah gak ada, keluarga kita, nenek moyang kita, agar diampuni dosa-dosanya. Perbuatan kita yang baik, perbuatan kebajikan kita, dharma kita, itu untuk menebus dosa-dosa kita di masa lalu, dosa-dosa nenek moyang kita, orang tua kita, agar diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau kita sekarang tamak, serakah, jahat, jahil, metakil, gimana kita bisa mendoakan orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, agar diampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosa kita? Kalau kita sekarang jadi orang yang jahat, orang yang zalim, kita nggak sadar kan? Kalau terkadang perbuatan kita itu menyakiti hati orang lain, menzalimi orang lain. Kita lupa bahwa kita termasuk orang yang zalim. Kalau kita nggak punya sikap rendah diri,
Kalau kita jadi orang sombong, kita nggak bakalan sadar nih kalau kita itu jahat, zalim. Tapi kalau kita itu punya sikap rendah diri, maka kita akan tahu, oh, di masa lalu ternyata sadar gak sadar kita udah berbuat jahat sama orang, berbuat gak baik sama orang. Kita gak bisa ketemu sama orang itu lagi. Kita minta ampunan sama Tuhan. Aku berdoa sama Tuhan. Agar apa? Agar dipanjangkan umur. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa saya di masa lalu. Karena apa? Karena aku pernah zalim ke orang lain. Agar cara menebus dosa aku ya berbuat kebajikan. Ngingetin orang lain bahwa kita itu ada hukum karma. Hukum tabur tuai. Kita jadi orang yang berguna, jadi orang yang hebat, jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, untuk alam semesta ini, untuk banyak orang. Dulu belum aku mengalami kebangkitan spiritual ini, aku sama seperti orang Islam lainnya, jijik sama anjing, gak mau. Tapi sekarang beda lagi. Kemanapun aku pergi, kalau ada anjing-anjing kecil-kecil mungil-mungil itu pasti datang deket. Karena apa? Karena kita punya energi yang kasih sayang, yang empati. Anak-anak juga bakalan senang sama kita. Kenapa? Karena kita punya sifat keibuan, penyayang, empati, welas asih, sabar, telaten, ketulusan hati. Banyak di dunia ini yang bisa ngerti bahasa binatang, yang mencintai hutan, mencintai alam ini. Karena apa? Karena dia punya sifat Tuhan, yaitu apa? Cinta, kasih, maha pengasih, maha penyayang. Banyak orang di dunia ini yang menegakkan kebenaran, keadilan karena punya sifatnya Tuhan, yaitu apa? Adil dan benar. Jadi mau seperti apa kita ini ya tergantung diri kita. Kita perlu ingat, dimanapun kita berada harus menjaga sikap. Jangan sampai kualat, jangan sampai malati. Omongan kita itu doa buat kita. Bisa jadi kutukan, bisa juga jadi doa. Makanya jangan biasakan berkata yang kotor, yang gak baik. Kalau mau jadi orang-orang hebat, mau jadi kekayaan dan sebagainya, ya kita memperbaiki dulu agar kita bisa sesuai dengan apa yang kita doakan. Kok aku bisa tahu? Ya aku seperti itu. Aku itu hijrah dari tanah kelahiranku ke Hongkong ini. Untuk apa? Untuk memperbaiki nasib, memperbaiki diri. Aku itu hijrah dari yang jahat, yang aku gak baik, berubah untuk memperbaiki diri. Sebagai apa? Penebusan dosa, dosa-dosaku di masa lalu yang tanpa aku sadari aku itu berbuat zalim, berbuat jahat, aku itu menyakiti orang. Setiap manusia itu pasti melakukannya. Gak ada manusia yang suci bersih tanpa celah. Ini yang perlu kita waspadai. Sifat sombong, sifat tamak, sifat serakah, sifat jumawa, dan sifat iri hati, dengki dan sebagainya. Itu yang menjauhkan hati kita dengan Tuhan, yang menjauhkan jiwa kita dengan Tuhan, yang menjauhkan ruh kita itu mengenal Tuhan. Penyakit hati ini hanya Tuhan yang bisa menghilangkan. Melalui apa? Melalui penderitaan, melalui air mata, melalui kesengsaraan. Kenapa? Karena kalau kita dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih yang membuat hati kita terluka, patah hati dan sebagainya, baru kita ingat Tuhan, baru kita menyebut nama Tuhan, baru kita minta ampunan sama Tuhan. Tapi kalau kita gak pernah dikasih sakit, gak pernah dikasih miskin, gak pernah dikasih penderitaan, gak pernah dikasih musibah, gak pernah dikasih yang namanya kesengsaraan,
kita nggak bakalan ingat Tuhan. Kita malah berfoya-foya seenak jidatnya, nggak bakalan ingat Tuhan, nggak bakalan kita itu percaya lagi sama Tuhan. Karena apa? Karena kita terlena oleh kemewahan duniawi ini. Banyak nih orang-orang kaya, orang yang banyak duit, malah pakai narkotika, heva dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Hidupnya kalang kabut, carut marut. Banyak orang-orang yang lupa diri, gak tahan dengan godaan dari laki-laki, perempuan, harta, tahta. Ujung-ujungnya kemana? Ke hotel prodeo, penjara, rumah tangga berantakan, kehilangan anak karena anaknya overdosis, anaknya kecelakaan karena kebut-kebutan, dan masih banyak hal lainnya. Karena apa? Karena kita sendiri ketika dikasih kemewahan, dikasih harta, dikasih tahta, itu nggak bisa menjaga diri, nggak bisa mengendalikan diri. Nih, makanya jangan suka cari yang haram-haram, duit haram, menghalalkan segala cara. Ujung-ujungnya apa? Anak-anakmu bubrah, istrimu juga bubrah. Karena apa? Karena kamu yang menciptakannya itu sendiri. Biar sedikit tapi berkah. Kalau kamu ingin jadi ya bermanfaat ke orang lain, jangan lupa cari sesuatu yang membawa berkah agar bermanfaat untuk orang lain, untuk makhluk lainnya. Nih, jadi jangan kaget kalau hidup kita itu berantakan atau dalam kegelapan. Karena apa? Karena itu hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi aku itu ya ngaji diri sampai bisa nemuin, oh ternyata aku kelakuannya dulu begini, hasilnya seperti ini. Oh, kalau aku ingin mendapatkan yang sesuai aku inginkan, aku harus merubah diri. Oh, aku harus menjaga tingkah laku, menjaga ucapanku. Itu bisa kembali ke diriku sendiri. Oh, aku harus ngajarin orang lain tentang mana yang benar, mana yang adil. Jangan sampai menzalimi orang lain. Apalagi pemimpin, pejabat itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Tanggung jawabnya gede banget. Jangan sampai hanya karena kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, terus kita menyengsarakan jutaan orang, ribuan orang. Itu gimana cara nebus dosanya? Dengan nyawa kita aja belum cukup. Kita minta ampunan sama Tuhan itu minta maaf, tapi melakukan penebusannya dosa itu kita juga perlu memperbaiki akhlak kita, memperbaiki moral kita, melakukan dharma, melakukan kebajikan, baik, banyak-banyak berbuat amal. Sedekah itu nggak harus dengan makanan, dengan uang, tapi juga bisa pakai ilmu, bisa pakai tenaga, bisa pakai pikiran, bisa pakai nasihat. Tapi banyak orang itu kalau sudah ego, sudah sombong, sudah jumawa, dinasehati baik-baik nggak bakalan menerima.